Halo kawan siar semua, balik lagi sama saya Helmi dalam channel Helmi Yo. Di dalam channel ini kita akan membahas konten-konten seputar dunia dewasa awal yang selalu hangat dan relate sama kehidupan kita. Bicara soal dewasa awal tentunya sudah masuki usia-usia yang melaksanakan pernikahan. Dan rata-rata usia dewasa awal itu kan ya 23 sampai 26 ya, 23 sampai 26 kurang lebih. Dan di fase-fase itu sudah banyak yang melaksanakan pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan kita semua tahu dan tentunya harus sepakat kalau persiapan itu banyak banget. Ada persiapan fisik, persiapan mental, persiapan kesehatan dan lain-lain. Salah satunya ada persiapan finansial. Nah, sekarang kita akan bersiaran lagi, bercakap lagi bersama si Teteh yang sudah hadir di room siaran ini. Say hello dulu dong Teteh. Halo. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya terlihat lelah minggu-minggu ini. Sepertinya menjelang lebaran ya. Jadi banyak kerjaan deadline yang harus diselesaikan. Kejar setoran. Kejar setoran. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong finansial udah nyambung langsung ya. Pertama udah kalau finansial setoran itu udah dikunci langsung. Oke, Teteh. Hari ini kita bercakap-cakap yuk Ya. seputar Ya. finansial dan yang gua mau angkat nih soal hutang pribadi nih Teh, iya kan? Wih, keren banget nih. Penting banget nih. Finansial kan kita tahu kalau bicara finansial itu yang dibicarakan sebelum nikah kan pasti ya untuk mahar, ya kan? Selain mahar, kemudian Ya. biaya resepsi pernikahan, gitu kan? Nah, biaya resepsi pernikahan, kemudian juga finansial ke depan nanti mau seperti apa. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya menurut gua pribadi nih yang harus dibicarakan adalah soal hutangnya gitu loh. Hutang ya baik Ya. hutang si laki-lakinya atau si wanitanya gitu. Penting sih menurut gue itu dikomunikasiin gitu loh. Ya, penting banget. Kadang orang tuh melupakan sisi itu. Mereka tuh cuma mikirin tentang di hari H-nya mereka menikah, nggak mikirin jangan ke depannya. Jadi eh, dia punya utang itu kadang nggak diungkit-ungkit juga. Jadi pasangan nggak tahu, ntar tahu udah nikah, loh lu punya utang segitu banyak. Benar. Itu juga bisa jadi bom waktu kan? Itu Betul berarti banget. dikomunikasikan di awal pada saat sebelum menikah, Teteh bisa setuju nih ya. Maksudnya bisa satu pendapat dengan saya gitu lah. Kita komunikasikan. Cuman gini loh Teh. Kadang kalau ada yang orang itu khawatir gitu loh. Ketika gue ngomong, oh gue punya hutang sekian, dia malah jadi mundur. Nah itu kan jadi marah, ah ngapain gue kalau gitu menyampaikan kan mendingan gue nggak usah ngomong tapi gue langsung jadi sama lu gitu daripada gue ngomong gitu. Ya memang Berarti dia nggak nerima lu apa adanya. nggak segampang itu. Kalau orang udah sayang udah cinta itu gimana kira-kira? Ya kalau udah sayang, udah cinta, udah nerima, ya dia mau punya utang segitu, dicari solusinya lah, bukan ninggalin. Ya Oke, nggak sih? dicari solusinya ya. Berarti dikomunikasikan dengan harapan dapat solusi. Ya, kalau lu sendiri nih lu sepakat seandainya nanti kebetulan kan kalau lu kan wanita ya, terus lu ketemu dengan laki-laki yang kemudian match dengan kondisi hutang yang lebih banyak dari lu, respon lu itu akan seperti apa gitu? Apakah menimbang-nimbang yang dilihat apa sih? Kemampuan si laki-lakinya atau lebih kepada treatmentnya dia kepada lu nih? Kalau si laki-laki bercerita, oh Gimana, kondisi. gimana, gimana? Jadi gini, misalkan ada kondisi lu udah deket sama si X gitu ya. Nah kemudian si Hmm? X itu sudah ya, udah akan serius gitu, bikin satu relationship goals yang panjang pernikahan. Nah Eh, di situ dia bercerita bahwa gue punya hutang sekian ratus juta. Nah dari hmm, situ mungkin lu baru kaget dan ternyata calon gue punya hutang segini nih. Nah hmm. keputusan lu atau mengambil oh iya gue akan berangkat sama dia itu yang lu lihat apa karena dia yakin lu yakin dia bisa bayar atau karena lebih lihat ke personalitinya dia selama ngejalanin sama lu gitu. Begitu lu tahu tuh dia Kalau punya gue utang sih, banyak gitu kan, katanya tadi kan nggak ninggalin gitu kan. Nah keputusan untuk lu bertahan sama dia itu dilihat dari mananya gitu. ya kita lihat aja kalau misalnya dia selama ini segitu banyak utangnya, dia udah coba bayar, udah coba nyicil, ya udah berarti dia merasa tanggung jawab kan sama apa yang udah dia lakuin. Terus kita lihat juga lah, ini ngutangnya karena apa. Kalau coba ngutangnya buat
gaya hidup kan itu berarti dia nggak bisa ngatur keuangannya dong. Itu perlu dipertanyakan. Iya Tapi kalau betul. untuk sesuatu misalnya kayak uangnya diputerin jadi bisnis atau apa, dan suatu saat dia bisa balikin atau tapi uangnya nggak dipakai hambur-hambur gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi dia tanggung jawab gitu, terus sudah ada mulai bayar. Sedangkan kalau ngutangnya untuk hedon, ya menurut Ngana. Iya betul, betul. Jadi hutang konsumtif dan hutang produktif itu harus paham betul ya. Terus penyelesaiannya nanti diselesaikan berdua atau ambil langkah sendiri. Tapi bagi gue, ya utang dia, kan itu utangnya sebelum nikah sama gue. Oke. Berarti artinya dari sudut pandang lu penyelesaiannya nanti diselesaikan masing-masing gitu ya. Ya iya, kalau utangnya dia sendiri yang sebelum sama gue. Kalau sudah sama gue, ya baru bareng-bareng. Sih gitu. Kalau Hmm. lu gimana? Oh, kalau gua pasti kita lihat dulu nominalnya ya kan. Kalau berpikir secara analitisnya ya kita lihat dulu nominalnya dong. Kemudian kalau gua karena tipe orang yang sosialismenya tinggi, ya kan, Hmm, kemudian hmm, yang menjunjung tinggi kebersamaan ya pasti gue selesaikan bareng-bareng gitu. hmm. Kebetulan kalau pola pikir gue kan ya, apalagi gue sebagai laki kan, pasti gue sebagai pemimpinnya dong. Nggak mungkin gue sebagai pemimpin melihat followersnya atau melihat partnernya susah gue biarkan kan. Followers. Ya maksudnya ya istri lah gitu ya. Apa Iya, namanya iya, iya, iya. di kita nanti gitu kan susah kita biarkan kan nggak mungkin juga Iya. karena itu kan di bawah naungan kita kalau laki-laki gitu pasti kita selesaikan bareng-bareng gitu loh. Tapi kita lihat nominalnya. Hmm. Kalau ternyata nominalnya gitu ya dari sisi laki-laki dari sisi gua ya sebisa mungkin gua nanya dulu kira-kira ada celah nggak nih gitu kan untuk bantu. Kalau nggak ada celah ya mau nggak mau it's my risk gitu loh, itu resiko gua gitu, itu kalau gua gitu kan. Nah, cuman kalau kondisinya si wanitanya lebih banyak daripada gua tanggungannya atau paynya ya gua siap untuk dan harusnya laki-laki seperti itu sih menurut gua, harus siap untuk jadi benteng pertama Iya, harus buat gitu. iya buat cari istrinya gitu loh. Ya kan? Ya itu kalau kebetulan ya Hmm. tadi gue bilang kalau gue tipe orang yang sosialisme tinggi dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab sebagai pemimpin, menyadari hal itu gitu kan, ya itu gue pasti gue ambil gitu. Nah tapi ya walaupun tadi kalau misalkan ternyata gue yang lebih banyak, pasti ada kemungkinan kayak jawaban lu tadi nih. Ya itulah resiko sebagai laki-laki gitu loh. Tapi dalam penyelesaian itu, sekalipun kita harus menunggu atau membantu si wanitanya, gue rasa sebagai laki-laki ada kebanggaan sih, gitu loh. Ada kebanggaan tersendiri di situ. Karena oh iya, kita bisa loh menyelesaikan masalah orang lain. Sementara kita sendiri juga ada tanggungan yang harus dibawa. Jadi rasa percaya diri sebagai pemimpin itu muncul, gitu loh. Nah, rasa Nah, tanggung jawabnya. betul. Paling nanti ya pelan-pelan lah si wanitanya di kode-kode gitu lah. Boleh lah ya berapa persen gitu bantu-bantu. Ya kali sebagai sebagai istri lu lihat suaminya bolak-balik ke sana kemari. Cerita. Iya derita lu bisa ongkang-ongkang kan kayaknya nggak lucu juga ya. Iya kan. Apalagi namanya udah berkeluarga suami istri kan tiap hari ketemu gitu loh. Pastilah Iya, iya. kalau salah satu sakit pasti semua sakit lah. Kalau gue sih seperti itu. Ya, cuman ya nggak apa-apa juga kalau lu punya prinsip seperti itu, kayak gitu. Ya, tadi sudut pandangnya sih seperti itu dari gua, dari memang beberapa case ini punya sudut pandang yang berbeda, tapi intinya yang kita bisa sadari adalah komunikasi itu ya harus terbuka. Karena Iya. kemarin gue baca satu artikel nih bahwa banyak kasus dia bercerai karena salah satunya finansial, yang khususnya adalah hutang gitu loh. Soal hutang itu ya tadi pada saat perkenalan di awal, mengenal apa di awal ya kita nggak bicara pacaran ya. Bisa jadi saat kita berteman atau apa dia nggak tahu pola hidupnya seperti apa, hutangnya itu seperti apa, kayak gitu sih. Dan itu jadi bumerang pada saat menikah nantinya, kayak gitu kan. Jadi baiknya ya dibicarakan. Terus diusahakan juga, pokoknya kalau mau resepsi itu ya jangan ngutang. Nah, itu resepsi juga ya penting juga sih kalau bicara soal resepsi. Tapi gimana ya kalau bicara gaya resepsi sekarang, bukan resepsi sekarang, maksudnya melihat pola pesta sekarang kayaknya rasanya ya mungkin sih kalau kita nggak berhutang. Tapi
banyaknya ya kita kan dapat kredit, dapat finansial tambahan selain kita bekerja, salah satunya mungkin dari berdagang atau juga Hmm. dari kredit berhutang seperti itu gitu. Kalau seandainya nggak ada pilihan lain dari berhutang, mau bagaimana kira-kira? Ya jangan hedon-hedon amat, secukupnya aja. Cukupnya aja. Kalau resepsi sebenarnya yang ditanggung laki-laki apa perempuan sih? Atau tergantung kesepakatan ya? Itu sih tergantung keluarganya gimana. Mm, 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 Itu nggak sih? mm, Kalau mm. lu sendiri sih maunya pasti maunya bagi dua kan? Tar dulu. Kalau bisa sih gue nol gitu loh. Kalau bisa, iya kan? Bisa bukan bagi dua lagi kalau bisa Kalau nol. bisa nol dong. Siapa sih yang nggak mau enaknya doang gitu loh. Tapi kan ya, Das. tapi kan kita apa namanya coba sebisa mungkin kita akan kita dibicarakan kemampuan lebih mengukur kepada kemampuan sih gitu. Pasti kita Hmm. juga harus melihat, harus kasih lihat dong apa namanya daya daya saing kita dalam tanda kutip kemampuan kita gitu loh. Maksudnya kita sebagai pribadi yang punya karya, kemudian punya pekerjaan, kemudian punya apa namanya visi ke depannya, ya kita mesti mapping kan kesanggupan kita berapa gitu loh. Dan buat gue gini loh, apa namanya harga diri juga kan ya, maksudnya kita dilihat dilihat juga kan, gitu loh. Seberapa sih lu punya kapasitas gitu. Ya artinya gue gak kapasitas orang beda-beda ya. Ada yang memang ya dia bisa 1 miliar, ya oke 1 miliar. Memang dia kapasitasnya 50 juta ya 50 juta. Tapi kalau gue sebisa mungkin ya yang gue sanggupin pasti gue keluarin. Dan kalau memang kondisinya calon gue melihat gue ada dan mampu ya kenapa gak gue keluarin gitu kan, pasti dia bisa juga Ya, juga ya. bisa melihat kan, oh iya kemampuan gue segini loh gitu. Ngomong-ngomong soal kemampuan finansial tuh jadi tolak ukur pertama nggak sih buat wanita ngelihat finansial yang seperti itu? Kalau orang-orang bilang sih kan yang penting orangnya bertanggung jawab ya. Iya Tapi betul, gue sendiri mikirnya lebih realistis. bertanggung. Iya, bertanggung jawab sih iya penting. Tapi kalau sendirinya pas itu belum untuk mencukupi dirinya sendiri aja belum ini banget, ya gue masih merasa ragu lah gimana gue penuhi dirinya aja belum begitu penuh gitu kan, masih kayak pinjam sana pinjam sini. Ya iya iya, berarti lu lebih ke realistisnya seperti itu ya. Yang penting bisa Hmm. untuk mematangkan diri kita sendiri ya, gitu. Minimal itu. Buat hidup sendiri aja kita harus bisa memenuhi kan. Apalagi kalau misalnya kita kayak masih tinggal sama orang tua kan, kayak kita nggak ngerasain namanya bayar listrik, terus bayar air, bayar gas atau apa tuh kita kan cuma terima makan, Tapi nggak anak, semua nggak semua loh begitu. berapa kan ada yang kayak gitu. Iya 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 iya. Iya. Soal finansial dari hutang udah sih intinya kita bisa sampaikan bahwa perlunya komunikasi di awal atau sebelum langkah itu dilakukan ya. Karena kalau Hmm, misalkan memang kita nggak melakukan itu bisa jadi bom waktu buat kita. nah Bisa betul. bisa jadi bumerang yang akhirnya oh lu dulu kenapa begini, lu dulu kenapa begini, lu kenapa begini gitu. Dan tapi ya kita juga mesti menyadari apa namanya posisi dari pasangan kita masing-masing. Dan Hmm, sejatinya kayak yang tadi kita sampaikan, kalau memang bisa diselesaikan bersama ya kita selesaikan bersama karena sejatinya adalah rumah tangga itu dua orang ya, berjalan bersamaan dan melangkah bersama yang pasti kalau satu sakit semuanya sakit seperti itu sih. ya. Pokoknya itu tuh udah hal sensitif itu terus diomongin dari depan. Biar kita nggak ngerasa salah satu itu nggak ngerasa dikecewain, ngerasa dibohongin gitu kan, nggak ngerasa beli Hmm. kucing dalam karung. Jadi semua itu harus tahu lah. Lagian jangan takut sih kalau emang ceweknya nerima ya mau gimana pun dia pasti nerima. Tapi kalau emang dia nggak nerima ya udah mungkin emang belum waktunya aja. Oke, kalau gitu Apa? thank you sharing untuk yang keuangan soal hutang ini. Nanti kita sambung lagi ya untuk materi Ya, materi lainnya. Terima kasih juga buat semua pendengar dan penonton yang sudah menonton dan mendengar channel ini. Mudah-mudahan dari percakapan-percakapan saya bersama si Teteh bisa memberikan insight dan juga manfaat. Dan buat semua pendengar atau penonton
Yang mau, Amin. amin amin, yang mau cerita, kemudian yang mau on air, yang mau juga sharing, boleh kirim email. Emailnya ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk yang YouTube. Juga bisa di listen untuk yang di Spotify. Sampai bertemu lagi di siaran berikutnya. Terima kasih Teteh. See you and goodbye. Makasih juga Helmi.